Nah, kalau ingin hatinya itu 100% untuk istri, maka Bunda perlu pahami dan praktekkan ilmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, ternyata untuk bisa menguasai hati suami itu resepnya satu, Bun. Jangan pernah berharap untuk menguasai hatinya. Oke, ada klien saya nih, sebut saja namanya Bunda N ya. Beliau ini tadinya itu ingin sekali disayang dan diperhatikan suaminya. Nah, demi keinginannya itu, beliau itu mengerahkan segala cara. Mulai dari ngasih perhatian lebih ke suaminya, ngepoin HP suami, nelpon-nelpon di jam kerja suaminya, nanya lagi di mana, dengan siapa, lagi ngapain ketika suaminya sedang di luar rumah, menasehati suami dan sebagainya. Intinya beliau ini merasa nggak mau lepas dan nggak mau kehilangan suaminya. Ya, rasa-rasanya itu ada rasa ketakutan, rasa cemas, khawatir kalau suami itu lepas dari cengkraman beliau. Ya, maksud hati beliau itu ingin suaminya itu setia, nggak macem-macem dan selalu ingat istri. Ya, nggak ada yang salah dengan niat baik beliau. Nah, tapi ternyata beberapa waktu kemudian suaminya malah kepergok selingkuh dengan wanita lain. Ya, klien saya jadi bertanya-tanya nih, perasaan selama ini beliau udah merasa ketat mengontrol keberadaan suaminya. Tapi kok suami di sini masih bisa lolos selingkuh ya? Ada satu hal yang beliau belum pahami waktu itu, yaitu para laki-laki itu fitrahnya nggak suka dikuasai istri, nggak suka dikontrol dan diatur-atur sama istri. Ya mungkin di kasus beliau ini suaminya nggak banyak protes ya, dan hanya diam-diam aja atau nurut-nurut aja. Nah, tapi di balik diam dan nurutnya ini, suami beliau mencari celah-celah di mana dia bisa lolos dari cengkraman istrinya. Nggak kebayang ya Bun, gimana akal dari seorang laki-laki itu. Ya, karena itu ketika Bunda N ini mengikuti bimbingan saya sarankan ke beliau untuk melepaskan semua kendali lahiriahnya atas suami. Nah, kendali lahiriah ini tadi itu meliputi keinginan ngepoin suami, ya, nelpon-nelpon suami, dan beberapa kebiasaan beliau yang saya sebutkan tadi. Ya, saya minta beliau untuk berhenti melakukan kontrol lahiriah tadi dan mengubahnya menjadi kendali spiritual. Kenapa? Ya, sebab ada indikasi di mana suami itu merasa sangat tidak nyaman dengan kontrol lahiriah istri tadi. Karena itu, daripada ini terjadi terus-terusan ya, maka saya minta beliau untuk melakukan kendali secara spiritual saja. Nah, secara batin saja, Bun. Kalau secara batin itu kan suami nggak akan merasa kalau dikendalikan dan dikuasai. Nah, caranya gimana? Oke, ada dua hal. Yang pertama, saya berikan beliau ijazah amalan zikir dengan tasbih Karomah Ar-Rahman untuk diamalkan setiap hari dan membaca beberapa doa yang saya ijazahkan juga. Nah, tasbih Karomah Ar-Rahman ini selama ini memang saya jadikan sarana spiritual untuk mendampingi ikhtiar klien-klien saya dalam mengembalikan cinta suaminya. Dan sarana spiritual ini berkah energinya itu bekerja secara halus dengan jalur spiritual. Jadi ketika Bunda berzikir, suami itu nggak akan merasa kalau Bunda sedang melakukan ikhtiar tertentu terhadap suami. Dia nggak akan ngeh, Bun. Yang dia rasakan itu hawa-hawa berumah tangga dan aura istri yang udah beda. Jadi dengan berkah energi zikir ini, Bunda itu akan kelihatan lebih adem, lebih sejuk, dan lebih damai auranya. Dan aura inilah yang nantinya menarik perhatian suami Bunda. Nah, lalu yang kedua, alih-alih berusaha menguasai suami seperti yang dilakukan tadi, ya saya minta Bunda N untuk sedikit memberi suami kebebasan dan kepercayaan serta tanggung jawab. Nah, caranya gimana? Oke, tentu dengan membuat kesepakatan baru. Misalnya nih, di jam kerja, tidak usah menelpon suami, biar suami itu fokus kerja dan istri fokus dengan kerjaannya sendiri, dengan diri sendiri, dengan anak-anak, dengan teman-teman dan sebagainya. Nah, nanti di jam istirahat atau jam pulang kerja itu bisa komunikasi lagi. Nah, lalu yang kedua, beliau dan suami juga menyepakati nih Bun, misalnya di hari apa suami bisa full perhatian sama istri, di hari apa dan jam berapa suami dikasih kebebasan me time dengan kumpul dengan teman-temannya. Nah, di hari apa suami ngajak jalan-jalan istri dan anak-anak, di hari apa suami itu full urusan kerja dan sebagainya. Setelah ada kesepakatan semacam ini, selebihnya tinggal dijalankan ya, sambil diiringi dengan ikhtiar spiritual
sebagaimana yang saya ijazahkan kepada Bunda N tadi. Dan alhamdulillah sampai hari ini rumah tangga beliau sudah jauh lebih adem dan harmonis. Jadi sahabat Bunda, fitrahnya suami itu nggak suka dikuasai sama istri. Dia inginnya dominan, inginnya menguasai. Nah, ketika suami punya kendali dan kuasa atas dirinya tanpa intervensi istri, maka sosok pahlawan dalam dirinya itu akan muncul dengan sendirinya. Dan ketika sosok pahlawan ini muncul, maka dia dengan sendirinya akan melakukan yang terbaik buat keluarga. Tugas kita adalah menghidupkan sosok hero dalam diri suami. Dengan apa? Ya dengan cara yang tadi. Diberikan kepercayaan, diberikan ruang, diberikan kendali atas dirinya sendiri, dan dibuatkan kesepakatan bersama sambil didoakan dan diriadhohi dengan amalan-amalan zikir, memohon pertolongan kepada Allah yang maha membolak-balikan hati suami. Ya, insya Allah kalau ini sudah kita berikan, maka akan terjadi perubahan positif dalam diri suami. Baik, itu tadi ya Bun, pengalaman dari Bunda N klien saya, dan semoga kita bisa memetik pelajaran dari kasus beliau. Nah, buat para sahabat Bunda yang ingin bertanya, berkonsultasi secara privat, atau mengikuti bimbingan profesional dengan saya, silahkan bisa langsung saja menghubungi nomor yang tertera di sini. Baik, saya Bunda I pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.